yang di depan IGD nanti Mbak Fitri, Bu Aton sama Bu Mur nggih. Terus waktu amung tamu depan kan ada PCM. Kegiatan dalam gedung kita harus keluar gedung ya. Kemudian integrasi, memang di dalam aplikasi yang baru ini saya dapatkan yang pertama dokumennya lengkap, SDM kliniknya juga lengkap tuh. Jadi tergantung nanti lengkap ini berkualitas enggak. Ini baru aja saya tambahkan ini dari pagi ini, bangunan megah dan terawat. Tempatnya nyaman gitu ya, alhamdulillah. Dijawab mestinya alhamdulillah. Terima di apa namanya, ditunggu lagi kunjungan berikutnya saya begitu ya. Ada khususnya yang bagian menanggapi keluhan ada toh? Ya gitu ya. Apalagi kalau keluhannya nilainya 1 ya, ini apa ini? Buat sistem antrian yang benar. Jangan sudah digital, nggak pakai nomor, dislobot-slobot gitu ya. Nah, karena kadang-kadang review itu tidak sesuai dengan kondisi. Ya, itu sakar PDW kadang-kadang. Ya. Misalnya ini dislobot-slobot, mungkin slobotnya karena pasien emergensi, siapa tahu ya kan. Vidos dulu sudah pernah kayak begitu, wah dimaki-maki, tapi ternyata setelah kita telah, oh itu pasien emergensi. Khususnya ini kalau saya kasih begini, biasanya untuk klinik yang Muhammadiyah Aisyah, kita harus punya pembeda pelayanan dengan klinik-klinik lain. Ya, pelayanan kita ini harus plus holistik. Ya, holistiknya itu apa? Melihat pasien itu tidak hanya dari penyakitnya, keluhan utama, tetapi pendekatan kita itu harus bio, psikososial, kulturalnya, religiusnya, itu harus kita lakukan. Ya, pendekatan agama, pendekatan budaya, psikologi. Sakitnya batuk pilek, tapi ternyata ibu ini juga stres, ya, stres karena anak-anaknya nggak pernah tilik misalnya, ya. Beda sakitnya dia kalau namanya batuk pilek nggak apa-apa, batuk pilek diobatin, tapi dia juga butuh ini, ya, masalah psikologisnya, ya, untuk diselesaikan, ya. Kemudian kita tahu dia religiusnya tidak baik, ya, kita perlu pendekatan juga. Jadikan itu menjadi nilai plus pelayanan di klinik Muhammadiyah Aisyah, ya, setuju? Ya, mahasiswa saya pernah penelitian menilai sampai sejauh berapa jaraknya cipratan ludah pada saat melakukan pencabutan gigi, ya. Ternyata itu sampai 3 meter sampai ke handle pintu masuk gigi. Jadi kan sebelum pelayanan pusing semua, kemudian selesai pelayanan dia pakai backlight, ada lampu namanya backlight untuk melihat ludah. Ludah itu sampai ke pintu, sampai 3 meter. Yang paling banyak di badannya si dokter. Tapi dokternya kan pakai APD. Mampir di klinik PKU Sandakan untuk berobat. Jangan pernah berhenti berjuang, setuju? Oh, nggak ada cakepnya ya? Majukan terus pelayanan agar pasien sehat. Terima kasih.
kebijakan, disiplinan dan semangat membara dari semua karyawan. Jadi sampai saya selesai itu musik itu. Wah, ya. Dokumen lengkap ya, dan teristimewa telah memilih Laklin. Ya. Jadi ya terima kasih kita telah dipilih untuk melakukan survei di sini. Ya, saya ingatkan sekali lagi dalam kita bekerja itu diawali dengan perencanaan. Namanya juga termasuk di dalam uraian tugas itu selalu diawali dengan merencanakan, gitu kan? Mengetahui tugas yang langsung melaporkan. Jadi apa? Perencanaan aja belum, gitu kan? Di P perencanaan dulu, ya. D dikerjakan, D di monef, ya. Action A itu setelah di monef ditindaklanjuti, ya. Jadi kerja itu selalu dari perencanaan dikerjakan, dimonitor, ya, dievaluasi dan ditindaklanjuti dari hasil. Kalau yang kita lakukan itu monefnya kemudian perlu tindak lanjutnya dengan semacam di uji coba dulu gitu misalnya, itu namanya PDSA, Plan, Do, Study, and Action. Kita perlu uji coba, langsung bisa kita lakukan dan kita bisa lihat hasilnya dalam tempo yang singkat itu PDSA. Tapi kalau kita hasilnya itu masih butuh waktu, ya, misalnya yang dikerjakan itu apa yang ditulis dalam regulasi. Jadi ada SK dulu harus SK, pedoman, KHK, SOP, berat tugas dan sebagainya. Itu semua adalah perintah amanah yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Ya. Kemudian semua regulasi harus ada tanda tangannya dan diberi tanggal. Jangan sampai SK kok tidak ada tanggalnya. Kemudian setelah kita melaksanakan amanah dari apa yang diperintahkan dari kebijakan tadi, itu kemudian kita dokumentasikan apa yang kita lakukan, ya, misalnya pengelolaan limbah B3 kan di SKK, SK yang memerintahkan kita mengelola limbah B3. Itu harus dibuktikan, atau kalau kita sudah mengelola itu harus dibuktikan dengan dokumentasi bagaimana kita mengelola, ya. Bagaimana tempat pengelolaan sementaranya, bagaimana pelabelan barang-barang berbahayanya, ada buktinya enggak, ya. Jadi tulislah atau dokumentasikan apa yang kita kerjakan, tunjukkan bahwa kita sudah melakukan organisasi, di TPS-nya sudah betul dan seterusnya. Jadi istilahnya laporan format ya, sebagai bukti implementasi dari apa yang kita kerjakan. Ya. Biasakanlah kita kerja seperti itu, dimulai dari perencanaan, regulasi dilaksanakan, setelah dilaksanakan didokumentasikan. Nah, sekarang tentang hierarki dokumen, ya. Saya tadi itu sebenarnya hanya merangkum dari apa yang saya sampaikan, bahwa setelah kita lakukan, kita perintahkan pekerjaan dengan kebijakan atau regulasi atau SK, maka kemudian dijabarkan dalam pedoman atau panduan. Kemudian untuk PPI, pedoman teknis itu yang sudah kita miliki, yang buku dari Kemenkes itu kita modifikasi. Jangan itu ini pedomannya ini, bro, kita bikin sendiri karena disesuaikan dengan apa yang kita lakukan di sini. Jadi versi kita apa? Mungkin bisa sama juga, tapi harus disesuaikan dengan ditulis lagi kalau bentuk buku made in kita sendiri. Karena saya yakin ada beberapa yang tidak dilakukan juga, ya. Kemudian nanti SOP yang sesuai dan sebagainya sesuaikan juga dengan misalnya untuk sterilisasi alat, karena kita sesuaikan itu bikin referensi, itu. Saya kira itu saja, ya. Jadi ini ya, dengan akreditasi ini ya, bahwa pemerintah itu punya harapan dengan kita melakukan akreditasi, ya. Satu, terwujudnya peningkatan mutu layanan klinik. Kan
karena mutu itu tidak bisa dikatakan oh itu sudah terbaik, terus mandek ini cukup masa diwawai. Mutu itu langit batas, nggak ada terbaik. Hari ini baik, besok pesaing kita sudah lebih baik. Terus diusahakan itu yang semakin baik. Kemudian dan kesehatan harus memisahkan dan melindungi pasien tadi ya, juga melindungi kita sendiri, ya, dan juga melindungi institusi kita. Di klinik kita harus melindungi. Kemudian klinik bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang unggul tadi, tapi nggak ya, unik, unggul, ya. Kemudian aman ya harus selalu dan berorientasi pada kebutuhan. Jadi review itu harus selalu bayar. Walaupun mungkin ya maki-makinya nggak benar, tapi justru itu kalau makin benar, walaupun benar pun juga itu jangan pernah mengecewakan orang. Dan juga ucapan terima kasih. Terima kasih itu dari situ. Terima kasih telah memberikan apresiasi. Review itu harus selalu kebutuhan pasien. Kemudian yang terakhir, penyelenggara rehabilitasi diharapkan mampu mempertahankan mutu layanan terus-menerus berkesinambungan. Tadi ini adalah budaya mutu budaya. Di survei atau tidak itu tetap harus kita pertahankan. Jangan sampai setelah kita pulang nanti kembali lagi seperti sebelumnya. Ya. Ya. Baik. Ya. Mari kita fokus apa yang bisa kita optimalkan. Tidak sibuk mengeluhkan yang kekurangan. Tapi semangat terus dioptimalkan apa yang kita miliki, apa yang akan kita tuju, apa yang kita tingkatkan. Fokus, insya Allah kita akan bisa mencapai keunggulan kualitas yang tinggi, mampu bersaing, makin maju berkembang, aplikasinya tambah oke. Itu bawa kan bayarnya juga. Amin. Dan tulisan apa komitmen masing-masing dari karyawan. Juga harus dituliskan tanggal penandatanganan untuk penggalangan komitmen.
ramah ya, dan saya kira semua di sini adalah pembelajar semua ya. Jadi kita setinggi-tingginya ilmu kita harus terus belajar. Semakin kita belajar itu sebenarnya semakin kita merasa tidak tahu, betul nggak? Ya, kalau sekarang Anda merasa paling pintar berarti ilmunya kurang malah ya. Adapun kekuatan ya yang ada di sini, semangat petugasnya tinggi. Ya. Komitmen pengelola sebagai ibu bapak ya, Bu Siti Salimah juga ini luar biasa, juga tinggi untuk mendampingi kemajuan ini. Tepuk tangan juga untuk Bu dan Bapak. Teamworknya luar biasa bagus di sini ya. Kualitas, kuantitas SDM-nya juga sangat memadai. Ya. Oke, ini sudah merupakan modal ya, kekuatan untuk klinik ini. Nah, ini beberapa rekomendasi umum. Yang pertama, semua SPO ini harus benar-benar diterapkan dengan benar ya. Sehingga ketika menyusun SPO pun jangan lupa harus melibatkan petugas yang terkait ya. Kalau mengerjakan SPO-nya hanya di belakang meja ya, tanpa melibatkan petugas yang terkait, nanti SPO-nya nggak akan dijalankan dengan benar ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang dikerjakan juga ya, dan tentu saja tidak menyimpang dari regulasi internal maupun regulasi eksternal ya. Kemudian petunjuk terkait dengan pemeliharaan alkes ini harus sesuai dengan petunjuk dari yang mengeluarkan alat ya, dari pabrik. Sehingga kalau beli alat apapun disimpan dengan baik ya, ada garansinya, disimpan juga. Oh, disimpan dan dibaca, maaf ya, disimpan dan dibaca ya. Biasanya kalau punya alkes baru itu dibaca, kemudian langsung dibuat SPO-nya. SPO bagaimana pemeliharaan alat, SPO tersebut ya, SPO itu misalnya menyalakan apa ini LCD ya, itu sesuai dengan petunjuknya ya, gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk manajemen fasilitas keselamatan, dan ini memang sudah banyak sekali pembenahan dibandingkan saya juga dan begini itu 2 tahun yang lalu mungkin. Tapi ya masih ada beberapa nanti yang harus diperhatikan ya. Pemasangan handrail di area-area yang berisiko ya, misalnya apa itu Pak? Apa mandi karyawan? Kalau mandi karyawan, karyawannya juga ada yang sepuh-sepuh ya toh? Pak, umur berapa Pak? Pak Driver umur berapa? Oh, masih muda. Pelaksanaan identifikasi pasien ini harus sama. Ini yang disepakati oleh kepala klinik apa? Nama, tanggal lahir, ya semua pakai itu semua. Ya sama, mulai dari cleaning service, driver, perawat, sampai dokter semua sama ya menggunakan itu ya. Farmasi, lab ya. Masing-masing koordinator, misalnya ada koordinator patient safety, koordinator PPI, apa lagi di sini? Koordinator lagi, MFK ada. Nah, itu tugasnya harus supervisi, betul ya? Ya, sebulan sekali muter ke unit-unit ya. Dilihat nanti ini kok di poli gigi ini kok sudah kayak begini, ini perawatannya seperti apa, ya PPI-nya semua harus muter ya. Rutin ya, PPI, patient safety, MFK ya. Patient safety misalnya bulan ini kok nggak ada laporan masuk, wah ini harus kejar-kejar ini ya, jadi unit jadwal ini kayak gini kok nggak dilaporkan, ini kan insiden gitu bisa ya. Misalnya contoh rawat inap harusnya infusnya 20 tetes pemerintah habisnya berapa jam? 8. Wah ini dipasang jam 8 pagi sampai jam 8 malam belum habis infusnya, insiden bukan? Insiden ya kan? Harusnya habisnya jam 4 sore, ini jam 12 siang udah habis, insiden nggak? Oh insiden juga ya, pokoknya kita bisa mencari ya, sehingga laporan insiden itu selalu masuk, sehingga kita selalu perbaikan ya, untuk mencegah supaya tidak terulang ya. Investasi, saya kira penting ini untuk investasi peralatan medis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan ya, dimulai disiapkan ya.
Di sini kapitasi sudah 4.000, tapi ingat kita ini juga harus meningkatkan kunjungan pasien umum ya. Jadi selain perawatan medis, coba nanti dipikirkan apa yang kira-kira bisa meningkatkan pendapatan ini dari pelayanan di luar BPJS ya. Kalau pasien BPJS ya berarti gimana caranya USG ini kan lumayan tuh 180.000 ya. Nah, mungkin bisa mulai dipikirkan. Rawat inap saya ingin tahu di sini kapital ya. Tarifnya per hari berapa bentuknya? Dengan pulih rendah. Harus bisa sampai 300.000 per hari. Ya, dilihat kredensialnya itu item-itemnya yang belum terpenuhi, usahakan terpenuhi ya. Tahun depan harus bisa 300.000 ya. Bisa, di luar daerah itu bisa 300.000, luar Jawa bisa 300.000 karena range-nya itu mulai dari 120 ya, 160 sampai 300.000 ya. Kejar yang tarifnya bisa 300.000. Apa yang kurang? SDM kurang, gampang di BPKU, SDM-nya masih gitu loh ya. Jangan sampai mau cuma dibayar 180.000. Mencapai hasil itu berat ya, akan tetapi justru mempertahankan itu yang jauh lebih berat ya. Nah, harapan kami ya ketika klinik ini sudah terakreditasi, budaya yang terbangun ada 5. Yang pertama, Anda selalu terbiasa untuk melakukan continuous quality improvement, peningkatan mutu berkelanjutan ya. Peningkatan mutu berkelanjutan. Plan, do, study, act ya. Kita membuat rencananya diimplementasi, dimonitoring, dievaluasi, kemudian dinilai kalau belum bagus, ditingkatkan lagi buat perencanaan baru. Terus seperti itu ya, jangan menyerah. Oke. Yang kedua, berdasarkan data WHO, insiden HAM di SKTP itu 4 dari 10 pasien, berarti 40%. Sehari di sini pasien ada berapa? 70. Ya, kira-kira ada berapa itu? 50 sampai 70, berarti sekitar 10 pasien itu sebenarnya mengalami HAM ya. Jadi jangan bilang kalau nggak punya insiden ya. HAM itu bisa potensial ya kan, nyaris juga bisa ya. Jadi makanya sekarang digalakkan speak up for patient safety. Kita melibatkan pasien dalam segala hal yang berhubungan dengan perawatannya mereka ya. Jangan kita pegang sendiri ya. Semua informasi sampaikan ke pasien, pengobatannya, ya, edukasinya harus kita kuatkan. Kemudian yang nomor 3, dengan penerapan akreditasi, ya, terutama ini di PKP-nya bertiga, harapannya patient center care-nya ini terbentuk integrasi antar PPA, profesional pemberi asuhan, ya. Kenapa sih kok kita harus pakai lembar CPPT, ya kan? Sekarang kan digalakkan dulu lembar CPPT hanya untuk rawat inap dan hanya di rumah sakit. Tapi sekarang di aplikasi sekarang rawat jalan juga, rawat inap juga, ya. Karena dengan menggunakan CPPT itu bisa mengurangi intervensi yang tidak perlu atau berbahaya, ya. Karena dokter bisa melihat semua bisa dilibatkan ya, karena keilmuannya juga terbatas ya. Dokter tidak menguasai farmasi seperti teman-teman farmasi. Dokter juga tidak menguasai asuhan perawatan ya. Dokter juga tidak bisa melakukan asuhan gizi ya. Mencari kesalahan. Udah bener kan, nggak perlu rekomendasi kan gitu ya toh ya. Nah, jadi kami mohon maaf ya apabila dalam melakukan survei ini banyak membuat pusing kepala dan perut pules ya. Terima kasih atas semua layanan yang luar biasa, keamanan, makanan, kejutan sampai terakhir tadi kami diberi kami letak di luar ekspektasinya dengan Khairulnya di mana saya pertama kali letak nggak enak. Lain Pak coba Pak ini enak, saya makan enak kok. Yo dan iya enak ya. Soalnya mungkin tempat dunia Pak yang ya tahu ya atau khusus. Soalnya kalau dodol kayak itu cuma beli mie keringnya terus makan sendiri ya nggak enak.
Sungguh indah pemandangan di Bantul Selatan. Terpancar bulan sedang purnama. Teruslah maju pelayanan klinik serandaan. Batang merah meskipun sudah paripurna. Eko dulu ya, eko. Seadanya. Ini gimana yuk, sampai tahu. Pernah lihat ini? Saya dapat di internet, namanya lemak ludur, ini dibantu. Iya, di mobil ya. Apa? Rumah makan apa ini? Kok wisata nih, Mas? Itu sih ya. Ada tapi foto tidak sejatinya. Orang Baduy mengairkan diri. Mana cakepnya? Dan diri dimasak untuk dihidangkan. Kami berdua memohon diri. Cakep. Nah, kalau kita di sini terus, pulang kalian ya. Salah dan hilaf mohon dimaaf. Yang kedua, saya mewakili teman-teman dari Klinik Pratama PKU Muhammadiyah Serandaan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim surveyor yang sangat luar biasa, Ibu Dr. Arlina dan Bapak Dr. Khairul Anwar, yang tidak hanya selama 2 hari ini tidak hanya menilai kami, tetapi juga membimbing dan membina kami sehingga kami kedepannya akan menjadi klinik yang lebih baik lagi. Apapun hasilnya nanti, semoga sesuai dengan harapan kita yang sudah kita usahakan, sudah kita kerja keras, pagi, siang, malam, banyak lemburnya. Bismillah, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah persiapannya 4 bulan ya, 4 bulan sebelum akreditasi sudah mulai persiapan, menyiapkan semua berkas-berkasnya, menyiapkan kelengkapan klinik, kemudian sudah berusaha maksimal, sudah lembur sampai malam ya. Mudah-mudahan semua lelah kita banyak pahalanya. Kemudian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim surveyor kami dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan akreditasi ini kami masih banyak kekurangan. Insya Allah nanti akan ada revisi-revisi dan insya Allah lengkap nih. Takut kan ya tadi ditargetkan oleh Bu Kalina ini 10.000 bisa main-main. Insya Allah kalau kita kerjain insya Allah akan membuka pintu petunjuk-petunjuknya. Kalau usaha nanti saya tidak mengatakan ini mohon dicermati tadi apa yang telah tadi diperiksa penerapan kurasi macam-macam. Dalam catatan itu yang perlu peningkatan perbaikan mohon dieksploitasi untuk ke depan. Dan tadi ini bisa dipertahankan munculnya dalam pelajaran. Insya Allah kalau kita ada niat sama jalan ke depan itu akan terbuka.
وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قريبنا وعن الشر بعيدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.